Nah, ini yang sedikit bergelitik nih. Katanya itu di sini perempuan mulai mendominasi investasi kripto di Indonesia nih, cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini teman-teman ya, Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar mboknya kripto nih, atau Bitcoin teman-teman. Nah ya, jadi udah lama banget Didi nggak membahas mengenai news Bitcoin nih teman-teman ya. Kali ini ada beberapa news Bitcoin yang harus disampaikan kepada kalian semua teman-teman. Oke, namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis, dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, nggak usah kelamaan, langsung kita kepoin. Jadi shot. Nah, oke teman-teman, di sini Didi sudah masuk di Coin Market Cap teman-teman ya. Seperti biasa sebelum kita melanjutkan mengenai update news Bitcoin teman-teman, kita cek and dicek dulu kondisi Bitcoin saat ini ya. Oke, jadi kalian bisa lihat sendiri teman-teman ya. Dalam kurun waktu 24 jam ya, Bitcoin itu tergelincir lagi teman-teman ya, mengalami minus sampai 4,23%, dan nilai dari Bitcoin saat ini di rate 43.000 US dollar teman-teman ya. Setelah kemarin itu sudah mencapai berapa itu? 46 atau 48 teman-teman ya. Jadi turun lagi teman-teman ya. Nah, kalian juga bisa lihat sendiri ya, marketnya itu merah meruna Bitcoin teman-teman. Tajam banget ya turunnya. Nah, tentunya karena akibat penurunan Bitcoin saat ini teman-teman ya, kalian bisa lihat sendiri ya, hampir semua market itu juga berdarah semua teman-teman. Wow. Ya, karena memang boknya lagi ngambek teman-teman ya. Jadi semua ikut ngambek. Oke. Nah, lalu apa sih Bang info mengenai news Bitcoin teman-teman? Langsung kita kepoin. Jadi shot. Nah, oke teman-teman, di sini teman-teman ya, 19 juta Bitcoin telah ditambang dan tersisa 2 juta lagi teman-teman. Apa dampaknya katanya teman-teman? Di sini Didi kutip dari info toko news teman-teman ya, atau newstokocrypto.com teman-teman. Oke, jadi per tanggal 1 April 2022 kemarin teman-teman ya, itu adalah momen sangat penting bagi Bitcoin teman-teman. Karena apa? Karena pada tanggal 1 April 2022 kemarin teman-teman ya, Bitcoin itu sudah mencapai 19 juta keping BTC yang ditambang teman-teman ya. Yang artinya tinggal sisa 2 juta keping BTC lagi nih teman-teman ya. Karena kita melihat suplai Bitcoin hanya 21 juta teman-teman. Wow, jadi kurang dikit lagi cuy. Nah, apakah dengan jumlah yang tinggal 2 juta ini teman-teman ya, penambang itu akan mendapatkannya secara cepat teman-teman ke depannya? Yuk kita kepoin. Oke, jadi di sini dijelaskan teman-teman ya, analis dari blockchain memperlihatkan ya, blok 730.000 dari blockchain yang menghasilkan penambangan Bitcoin ke 19 juta pada 1 April 2022 teman-teman, sehingga Bitcoin mencapai tonggak sejarah baru teman-teman ya. Jadi per 1 April 2022 kemarin teman-teman ya, Bitcoin itu sudah mencapai tonggak sejarah baru teman-teman, karena suplainya itu teman-teman ya, sudah beredar sekitar 19 juta keping BTC teman-teman. Wow ya. Nah, balik ke pertanyaan tadi teman-teman ya, apakah dari sisa 2 juta ini akan didapatkan secara cepat ya oleh penambang atau para mining Bitcoin teman-teman? Nah, di sini ya, mengutip dari GIS Cina teman-teman ya, penambangan Bitcoin yang terakhir diperkirakan terjadi pada 2140 cuy. Sesuai prediksi Satoshi Nakamoto ya, pria yang disebut-sebut sebagai pembuat Bitcoin teman-teman ya. Jadi di sini diperkirakan oleh GIS Cina teman-teman ya, penambangan Bitcoin itu akan berakhir pada 2140 cuy. Kalau di tahun 2140 teman-teman ya, penambangan Bitcoin itu baru diperkirakan berakhir ya. Ini berarti tahunnya cucu-cucu kita cuy. Nah, di sini juga dijelaskan teman-teman ya, pencipta Bitcoin yaitu Satoshi Nakamoto itu menciptakan jaringan Bitcoin ya. Dia itu telah menetapkan bahwa total maksimal pasokan Bitcoin itu sejumlah 21 juta teman-teman. Namun di sini peneliti itu menunjukkan bahwa jumlahnya itu kurang dari 21 juta teman-teman ya. Jadi beberapa memperkirakan itu menunjukkan bahwa suplai Bitcoin itu sekitar 20.999.000 teman-teman. Jadi ini totalnya teman-teman ya. Ini menurut peneliti teman-teman. Jadi suplainya itu nggak pas banget 21 juta teman-teman ya. Oke. Nah, berarti apa Bang kalau misalkan saat ini tuh sudah 19 juta Bitcoin yang beredar ya? Berarti ya sisanya tinggal ini teman-teman ya. Kurang dari 2 juta Bitcoin teman-teman ya. Kalau misalkan di sini menurut peneliti suplainya itu kurang dari 21 juta ya, kurang tipis lah teman-teman ya.
Berarti saat ini suplai Bitcoin itu hanya 1.999.000 teman-teman ya. Nah, jadi ini teman-teman ya, suplai Bitcoin saat ini ya, ini menurut peneliti teman-teman. Meskipun untuk pihak Satoshi Nakamoto mengklaim bahwa dia itu menciptakan Bitcoin dengan suplai maksimal sebesar 21 juta teman-teman ya. Oke. Jadi kurang tipis gitu teman-teman. Nah, Bitcoin ini setiap 4 tahunan sekali ya ada halving teman-teman. Jadi halving itu pengurangan reward dari si penambang ya, atau si mining teman-teman ya. Nah, untuk saat ini untuk penambangnya itu mendapatkan sekitar 6,25 Bitcoin lah teman-teman ya. Nah, nanti diperkirakan ya pada tahun 2024 teman-teman ya, bulan Mei mungkin ya teman-teman. Nah, itu para mining ya atau penambang Bitcoin itu akan mendapatkan separuh dari saat ini ya. Saat ini 6, berarti halving berikutnya penambang hanya mendapatkan 3 Bitcoin teman-teman. Dan ini sesuai yang dijelaskan di sini teman-teman ya. Setelah halving berikutnya terjadi ya, penambangan akan mendapatkan 3,125 Bitcoin per blok ya. Dan halving berikutnya akan terjadi pada tahun 2028 teman-teman ya. Jadi setelah tahun 2024 para mining ya atau penambang itu mendapatkan 3,125 Bitcoin teman-teman, maka halving berikutnya yang akan datang ya terjadi pada tahun 2028 ya. Jadi 4 tahun setelah 2024 teman-teman ya. Para pemain kripto saat ini tentunya pasti menanti halving di tahun 2024 teman-teman ya, karena untuk mendapatkan Bitcoin itu semakin susah. Sedangkan demand, kalian bisa lihat sendiri demand saat ini Bitcoin itu makin banyak diadopsi global teman-teman. Bahkan Amerika sudah menganggap Bitcoin itu sebagai aset penting gitu teman-teman. Oke. Jadi gak menutup kemungkinan ketika nantinya ya suplai Bitcoin itu semakin hampir punah lah istilahnya teman-teman ya, dan demand Bitcoin semakin menanjak teman-teman ya. Jadi yakin teman-teman ya, biasanya selang 1 tahun setelah halving ya akan terjadi lonjakan harga besar-besaran teman-teman ya. Misalkan halving kemarin itu di tahun 2024 ya, bisa jadi di tahun 2025 ya kripto itu akan mencetak miliarder-miliarder baru teman-teman. Oke. Itu baru prediksi Didi loh teman-teman ya. Oke. Dan di sini juga dijelaskan ya, jumlah Bitcoin juga ada batas layaknya emas. Kini Bitcoin tengah memantapkan diri sebagai bentuk penyimpanan nilai. Pengurangan jumlah Bitcoin membuat nilainya makin meningkat. Inilah yang membuat analis percaya harga Bitcoin akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang cuy. Amin ya. Ya, tentunya pastinya sehabis halving lah biasanya. Oke, kita tunggu aja teman-teman. Oke. Nah, oke, untuk berikutnya di sini ya, riset Indonesia jadi negara pengadopsi aset kripto tertinggi di dunia, cuy ya. Bukan main-main ya, teman-teman. Meskipun Indonesia itu negara berkembang, teman-teman. Namun kalau bicara mengenai digital, teman-teman ya, Indonesia itu adalah market incaran para orang luar, teman-teman ya. Karena memang penduduknya itu up to date gitu teman-teman ya mengenai dunia digital teman-teman. Nah, oke, di sini dijelaskan ya, Indonesia menjadi negara dengan pertumbuhan kepemilikan aset kripto tertinggi di dunia teman-teman. Masyarakat melihat kripto sebagai perlindungan aset terhadap inflasi di masa depan teman-teman ya. Jadi banyak dari warga atau masyarakat Indonesia itu melihat kripto sebagai aset masa depan, dan mereka itu rata-rata beranggapan bisa melindungi aset mereka terhadap inflasi di masa depan ya, atau di masa yang akan datang teman-teman. Menurut sebuah riset ya oleh perusahaan Gemini ya, platform perdagangan aset kripto global teman menemukan bahwa 41% orang Indonesia itu berusia antara 18 sampai 75 tahun dengan pendapatan lebih dari 14.000 US dollar ya, atau setara 200 juta per tahun teman-teman, memiliki aset kripto teman-teman. Ini dari usia 18 sampai 75 tahun cuy ya. Yang artinya apa ya? Generasi milenial di Indonesia ini cukup sangat-sangat tertarik di dunia cryptocurrency ini teman-teman ya. Makanya nggak salah pemerintah Indonesia itu melegalkan cryptocurrency di Indonesia ya, hanya untuk sebagai komoditi teman-teman ya, bukan sebagai mata uang. Oke. Nah, makanya teman-teman ya, akhir-akhir ini tuh kemarin pemerintah Indonesia itu membebani pajak penghasilan kripto nih sebesar 0,1% teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman ya, 2022 Global State of Crypto Report teman-teman ini menempatkan Indonesia dengan Brazil di peringkat teratas dari 20 negara yang disurvei oleh Gemini teman-teman. Survei ini melibatkan sekitar 30.000 responden di 20 negara antara November 2021 dan Februari 2022 ya, untuk memberikan gambaran tentang ekosistem kripto yang berkembang pesat teman-teman.
Jadi di sini tuh di antara sekitar 20 negara yang disurvei oleh Gemini teman-teman ya, Indonesia dan Brasil itu yang pengadopsian kriptonya yang paling tinggi cuy. Nah ini adalah grafiknya teman-teman ya. Ini Denmark itu paling kecil ya, Denmark sama Kenya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri yang paling besar siapa teman-teman? Brasil dan Indonesia ya, sebesar 41% teman-teman. Wow ya, luar biasa ya potensi market cryptocurrency di Indonesia ini teman-teman. Oke, makanya di sini dijelaskan ya, Indonesia itu menjadi negara dengan pertumbuhan kepemilikan aset kripto tertinggi di dunia teman-teman ya. Mantap jiwa teman-teman ya. Jadi para kaum milenial itu sangat-sangat tertarik dengan investasi di dunia cryptocurrency teman-teman. Meskipun mereka juga tahu ya teman-teman ya, di cryptocurrency itu nilainya sangat-sangat fluktuatif dan resikonya juga sangat-sangat tinggi teman-teman ya. Nah ini yang sedikit bergelitik nih, katanya itu di sini perempuan mulai mendominasi investasi kripto di Indonesia nih cuy. Nah katanya di sini teman-teman ya, menurut riset yang dilakukan oleh Gemini teman-teman ya, terdapat 51% pemilik aset kripto di Indonesia adalah perempuan cuy. Laki-laki lu kepada kemana nggak invest di kripto? Jadi di sini yang invest di kripto itu sekitar 51% pemilik aset kripto itu adalah cewek coy ya. Cowoknya pada melempem kali ya. Dan hanya dua negara lain dari penelitian ini ya, Israel dan Nigeria, yang memiliki setidaknya jumlah pria dan perempuan yang sama dalam kepemilikan kripto teman-teman ya. Jadi di sini Israel dan Nigeria itu yang imbang lah teman-teman ya, antara investor cewek dan investor cowoknya itu imbang ya. Kalau di Indonesia itu 51% cewek teman-teman investornya. Duh, laki-laki kalah cuy. Jadi banyak sultan kriptonya itu malah dari kalangan cewek cuy. Nah namun ini diambil dari rata-rata teman-teman ya. Jadi gender of cryptocurrency investor ini di seluruh dunia nih, di berbagai negara nih, dari US, Denmark ya, nih Kolombia, Meksiko teman-teman ya. Namun kalau diambil rata-rata juga teman-teman, investor itu yang paling banyak investor kripto itu di female ya, atau pada investor perempuan teman-teman, daripada investor laki-laki teman-teman. Padahal kalau kita lihat ya teman-teman ya, dari mulai dunia airdrop, dunia kripto teman-teman ya, banyak cowok itu lebih dominan sepertinya. Nah, namun kenyataannya para investornya itu malah dominan yang perempuan teman-teman untuk berinvestasi di dunia cryptocurrency teman-teman. Oke. Nah, oke, lalu bagaimana kondisi market Bitcoin? Langsung kita cek di TradingViews, cek di short. Nah, oke teman-teman, di sini Didi sudah masuk di tradingviews.com teman-teman, di mana di sini BTC per USDT di time frame 1 hari teman-teman ya. Oke, jadi di sini itu adalah analisa Didi sebelumnya teman-teman ya. Di video-video Didi sebelumnya Didi sudah menganalisa mengenai market Bitcoin saat ini teman-teman. Oke. Jadi di video Didi sebelumnya teman-teman ya, target Didi itu di area sekitar 43.000 US dollar teman-teman. Dan rupanya di area target Didi ini sudah tertembus teman-teman. Dan kemarin itu Bitcoin sempat menyentuh di area sekitar 48.000 US dollar teman-teman. Wow ya. Jadi memang dia itu benar-benar sudah meng-breakout resistennya teman-teman ya, di area 45.000 US dollar teman-teman. Namun ini semua sudah terbreakout teman-teman ya, dan dia membuat resisten terbarunya lagi di area sekitar 48.000 US dollar teman-teman. Oke. Nah, dan saat ini teman-teman ya, Bitcoin itu mengalami penurunan lagi teman-teman ya. Nah, saat ini Bitcoin berada di rate sekitar 43.000 US dollar teman. Apakah Bitcoin ini masih ada potensi peluang untuk naik bang? Didi rasa ya, Bitcoin untuk naik itu potensinya cukup besar teman-teman ya, mengingat saat ini teman-teman ya, sentimen-sentimen positif dari Bitcoin kalau Didi lihat ya sudah mulai hadir gitu teman-teman ya. Jadi sudah banyak sentimen-sentimen positif yang bisa membuat Bitcoin itu tumbuh teman-teman. Oke, dari mulai kebijakan Amerika teman-teman ya, yang sekarang ini sudah menerima Bitcoin, dan banyak juga dari negara-negara lain ya teman-teman ya, yang sudah mulai membuat peraturan mengenai Bitcoin di negaranya masing-masing teman-teman ya. Oke, jadi setelah kemarin itu Bitcoin menyentuh di area 48.000 US dollar teman-teman. Nah, saat ini penurunan Bitcoin itu berada di area Fibonacci sekitar 0,382 Fibonacci teman-teman ya. Nah, lalu misalkan nih Bitcoin akan masih terbang lagi ya, target berikutnya di mana nih bang?
Oke, target berikutnya diarahkan di 0,18 Fibonacci teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman ya, untuk target berikutnya di area sekitar 52.000 US dollar teman-teman ya. Ketika nantinya Bitcoin itu bisa membreakout area resistennya di 48.000 US dollar teman-teman ya. Jadi kurang lebih mungkin seperti ini ya. Dia itu akan mengalami mungkin konsolidasi dulu ya, atau sideways di area-area sini teman-teman ya. Nah, baru setelah itu dia akan naik ini teman-teman. Oke. Nah, oke, jadi ini baru prediksi Didi saja teman-teman ya. Karena Didi di sini juga beracuan pada Fibonacci 0,618 teman-teman ya, untuk target harga Bitcoin berikutnya teman-teman ya. Karena memang di sini target Didi kemarin teman ya, di area 43.000 US dollar itu sudah berhasil terbreakout teman-teman. Oke. Ya, mudah-mudahan kedepannya teman-teman ya, untuk mengenai sentimen-sentimen positif mengenai Bitcoin ini semakin bertambah teman-teman. Terlebih lagi di sini ya, untuk wali kota Miami Francis Suarez ya, telah meluncurkan patung Bitcoin di luar Miami Beach Convention Center teman-teman ya. Jadi patungnya itu berbentuk banteng teman-teman ya. Oke, banteng hitam nih yang cukup keren lah menurut Didi teman-teman ya. Jadi ini menunjukkan bahwa antusias para pemain kripto itu cukup besar untuk kedepannya teman-teman ya. Mengingat seperti yang sudah dikatakan tadi teman-teman ya, setiap 4 tahun sekali Bitcoin itu ada halving, dan itu akan mengurangi dari hasil mining atau hasil menambang teman-teman. Dan hal tersebut menyebabkan semakin susahnya Bitcoin untuk didapatkan, dan Didi yakin ke depan demand Bitcoin juga akan semakin besar teman-teman. Nah, ketika hukum pasar sudah berbicara teman-teman, maka apa yang terjadi? Harga Bitcoin akan meledak teman-teman. Oke. Namun tetap teman-teman ya, di sini tuh ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat-sangat berbahaya atau sangat beresiko tinggi teman-teman. Jadi bijaklah kalian dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, comment, and di subscribe teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.